Daud alaihissalam, ya, Nabi Daud alaihissalam ini mengajarkan kita doa. Doanya Nabi Allah Daud alaihissalam terlihat memang secara zahir, tapi larinya ke batin. Terlihat ucapan-ucapan yang disampaikan Nabi Daud dalam doanya itu terlihat zahir gitu, kepada amalan zahir, tapi praktikumnya adalah batin, saudara. Yang ini menjadi catatan bagi kita nih, orang-orang yang senang mengaji. Kalau Bapak Ibu sekalian bisa mengamalkan nih doa Nabi Allah Daud, insya Allah kita bakal selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Apa doanya? Doanya Nabi Daud begini, saudara. Allahumma inni as'aluka arba'atan wa a'udzubika min arba'atin. Allahumma inni as'aluka lisanan zakiran wa qalban syakiran wa badanan sabiran wa zawzan salihan. Allahumma inni a'udzubika min waladin yakunu alayya sayyidan wa min malin yakunu wabalan alayya wa min imra'atin tusayyibuni qabla waqtil masyib wa min jarin law ra'a minni hasanatan katamaha wa law ra'a minni sayi'atan absaha. Nah, kalau kita terjemahkan, ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu dengan 4 perkara dan berlindung kepadamu dengan 4 perkara. Jadi Nabi Daud ngajarin kita memohon 4 perkara, berlindung 4 perkara. Nah, permintaan Nabi Daud dan perlindungan Nabi Daud ini memang terlihatnya zahir, Pak. Terlihatnya zahir. Tapi praktikum semua itu batin. Praktikumnya. Jadi kita lihat. Ya Allah, aku mohon kepadamu 4 perkara, berlindung kepadamu 4 perkara. 4 perkara yang diminta Nabi Daud. Pertama, Allahumma inni as'aluka lisanan zakiran. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar lidahku ini selalu berzikir. Lidahku ini selalu basah dengan zikir. Ini permintaan bukan permintaan zahir, Pak, tapi bagaimana batin itu membenarkan agar lisan kita itu mudah berzikir. Orang kalau batinnya lurus, berbicara zikir itu mudah, ngomong-ngomong tentang zikir itu mudah, ngucap-ngucap zikir itu mudah, menyebut nama Allah itu mudah kalau hatinya lurus. Kalau dia kesandung astagfirullahalazim, melihat sesuatu musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mendapat nikmat alhamdulillah, melihat yang menakjubkan subhanallah wa masya Allah, lisannya mudah. Kenapa? Karena hatinya lurus untuk basah lewat zikir itu. Hatinya membenarkan, lidahnya memudahkan untuk mengucap. Yang kedua, ya Rab, aku mohon kepadamu agar aku ini memiliki hati yang pandai bersyukur, wa qalban syakiran. Jadi hatinya mudah bersyukur. Kalau dapat nikmat dari Allah itu gampang syukur. Syukurnya syukur yang bagaimana? Bukan hanya mengucap alhamdulillah, tetapi bagaimana dia bisa mewujudkan syukur itu dalam ibadah. Itu namanya syukur. Dapat rizki dari Allah, maka semakin rajin syukurnya. Mengucap alhamdulillah, ibadahnya juga rajin. Solatnya rajin, zikirnya rajin, ta'limnya rajin, sodakohnya rajin. Itu namanya syukur yang benar. Bukan ngucap alhamdulillah doang. Ada orang dapat rizki 500 juta, ngucap alhamdulillah. Udah syukur belum? Udah syukur belum? Udah secara umum. Cuman belum diakuin syukur yang begitu.
Tapi ketika dia mengucap alhamdulillah, sholatnya rajin, zikirnya rajin, sedekahnya rajin, baru orang itu disebut syukur yang benar. Mengapa demikian? Karena arti syukur itu sendiri, kata para ulama kita, as-syukru sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaih ila ma khuliqa min ajri. Syukur itu adalah mendaya gunakannya potensi nikmat dari Allah oleh seorang hamba, yang digunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak ibu diberi sehat, sehatnya dipakai ngaji, syukur nggak? Syukur. Bapak ibu dikasih sehat, sehatnya dipakai tahajud, syukur nggak? Syukur. Bapak ibu diberi sehat, lalu sehatnya dipakai jalan-jalan ke mall, syukur nggak? Syukur nggak? Syukur apanya? Itu dunia Bapak Ibu sekalian. Yang dikaitkan tadi syukur itu mendaya gunakannya pada potensi ibadah. Kalau mall itu dunia. Itu makanya yang sering saya bilang, ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita pengen diridhoi Allah, dicintai Allah, jadikan dunia itu kecil di mata kita. Mindsetnya kita rubah. Yang selama ini kita menganggap dunia itu besar, kita katakan dunia itu kecil di otak kita, di mata kita kecil. Tapi ketika kita ngelihat akhirat, itu besar, maka segala perbuatan kita akan bernilai bagus nantinya. Coba saya mau kasih contoh nih. Ibu, bapak bawa duit 100.000 ke mall, kecil apa besar? Kenapa kecil? Kenapa kecil? Kalau ke mall duit 100.000 kecil apa besar? Kecil. Kenapa kecil? Mahal. Bukan perkara mahalnya, lantaran ibu bapak menjadikan mall, dunia itu besar di mata bapak, di otak bapak ibu besar dunia itu, maka duit 100.000 kecil. Sekarang saya balik, ibu bapak datang ke musola atau ke masjid, bawa duit 100.000 masuk keropak amal, besar apa kecil? Besar apa kecil? Umumnya bilang besar. Kenapa? Ke mall dibilang kecil 100.000, ke masjid dibilang besar. Padahal masjid itu urusan akhirat yang bakal membawa kita ke surga. Surga itu besar. Tapi ketika dia bawa duit ke masjid 100.000 dianggap besar. Kalau otak dia menganggap masjid bagian daripada surga, bagian daripada akhirat. Kalau dia menganggap masjid itu adalah besar akhirat, maka ketika dia membawa uang 100.000 ke masjid, kecil. Betul? Kecil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini Nabi Daud lagi meminta doa. Ya. Jadi mulai lisan zakiran, qalban syakiran, hati yang bersyukur. Yang ketiga yang diminta apa? Wa badanan sabiran, punya badan yang selalu bersabar, jiwa-jiwa yang sabar. Nah ini penting juga nih, karena sabar itu bagian daripada keimanan. Bahkan sabar itu termasuk apa? Muara segala kebaikan. Boleh dibilang yang disebutkan Nabi bahwa as-sabru sawabuhul jannah. Sabar itu balasannya surga. Nah ini maksudnya sabar ini bagaimana? Memang sabar itu mudah diucap, prakteknya yang susah. Betul Bu? Ya. Memang kalau memang hatinya lagi kotor tuh sabar susah. Tapi kalau hatinya bersih, sabar bakal gampang gitu. Mudah. Ibu punya laki ibu nggak pulang-pulang. Udah 2 kali puasa, 2 kali lebaran. Dia kagak pulang-pulang dah tuh. Kalau ibu punya iman, ibu kudu sabar. Sabar, mudah-mudahan suami saya lagi cari sebongkah berlian.
Kalau dia pulang nanti membawa rizki yang melimpah, tidak masalah, sabar. Ya, bapak diuji oleh Allah, ya enggak, punya istri berperangai buruk, sabar. Karena sabar itu bagian doa juga. Jadi kalau bapak bersabar, istri berperangai buruk, nanti yang betulin Allah. Yang betulin perangai buruknya istri itu Allah. Yang penting sabar, terus berdoa kepada Allah. Jadi sabar ini punya kekuatan tersendiri, Bapak Ibu sekalian. Makanya Nabi Daud minta supaya badannya itu badan yang sabar, jiwa yang sabar. Lalu apalagi? Yang keempat, Nabi Daud minta di samping lisan yang lisan yang berzikir, hati yang sabar, hati yang bersyukur, badan yang bersabar, maka yang terakhir Nabi Daud minta apa? Wazauzan salihan, wazaujan salihan, punya pasangan hidup yang saleh. Ini yang bagus tuh. Kalau suami punya istri yang solehah, kalau istri punya suami yang saleh, itu yang bagus. Yang Nabi Daud minta istri yang saleh, yang solehah. Kalau istri solehah itu banyak sabarnya, banyak berzikirnya, banyak syukurnya tuh istri.